Palembang. Itu dari Dinas Ketahanan Pangan Palembang itu membawa UKM-nya 20 orang kunjungan ke sini. Terus setelah dari Sumatera Selatan Palembang itu baru kemarin ini tanggal 9 itu dari Lampung Timur, malah Pak Wakil Bupatinya yang ke sini. Ya? Iya, Pak Wakil Bupatinya itu ke sini. Halo sahabat UMKM, ketemu kembali di channel kami. Saat ini kami sedang mengunjungi UMKM Putra Roti Banjarnegara dan ini sudah banyak mendapatkan penghargaan baik dari swasta maupun dari dinas. Saat ini banyak sekali produksi yang nanti disampaikan oleh Ibu. Sebelumnya mungkin perkenalkan dulu Bu. Ya, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Perkenalkan, nama saya Sriwatini dari Putra Roti Banjarnegara. Putra Roti Banjarnegara berdiri pada tanggal 1 Januari 2010 yang dulu awalnya hanya membuat roti. Hanya membuat roti. Awalnya buat roti apa? Bolu cake. Bolu cake. Yang dititipkan di warung-warung. Dititipkan di warung-warung, di pasar-pasar gitu ya? Enggak, cuma di warung-warung saja terdekat. Iya. Nah, dengan berjalannya waktu kami berinovasi. Pertama kali yang dibuat itu keripik pare. Keripik pare. Ya, yang setahunya itu dulu pare itu hanya buat sayur ya Mas. Iya. Tapi setelah saya ada berpikiran itu bagaimana caranya biar pare itu jadi cemilan. Nah, akhirnya saya dibuat keripik parenya itu. Jadi mungkin tidak banyak orang yang menyukai pare karena rasanya pahit ya. Iya, tapi setelah udah jadi cemilan itu banyak sekali orang yang menyukai. Banyak yang suka. Rasa pahitnya gimana? Rasa pahitnya sedikit berkurang. Sedikit berkurang. Ya karena udah diproses. Sudah diproses. Iya. Baik, tadi disampaikan awal mula itu usaha roti ya. Iya. Roti bolu. Bolu itu cake. Bolu cake. Iya. Awalnya itu berapa banyak yang diproduksi dalam satu hari? Dulu sih paling pertama dibuat 1-2 loyang, terus titip di warung-warung. Begitu di warung prospek itu akhirnya kami nambah produksinya lebih banyak lagi. Akhirnya di warung-warung yang jauh juga kami titipin. Jadi titipan di warung, ya. Awalnya deket-deket sini saja, setelah banyak permintaan, bisa ke yang lebih luas warung. Marketnya, iya, betul. Terus itu apa? Tadi kan disampaikan di warung-warung. Pernah nggak sih ketika dititipin itu nggak habis gitu? Oh iya, ya pasti ada ya Mas. Pertama kali ya mungkin karena baru itu pada suka laris ke 1, kedua, ketiga. Tapi begitu sudah bosen mungkin itu kan pasti ada sisa ya Mas. Itu kembali ke kita Mas. Oh, ada yang kembali. Retur, iya. Oh, biasanya persentasenya berapa persen paling banyak itu kembali berapa? Sedikit sih kalau karena itu kan kue basah ya Mas. Jadi jangka waktunya juga nggak lama. Jadi jangka waktu paling 3-4 hari. 3-4 hari. Kita harus diganti yang baru gitu. Oke, terus awal mula itu kapasitasnya berapa sih Bu ketika dulu sedikit lah, paling 10 box 20 box kayak gitu. Tapi begitu berjalan sampai 50 box 100 box. Iya. Awal mulanya ada karyawan yang membantu atau diproduksi sendiri dulu Bu? Pertama sendiri. Pertama bikin roti itu anak saya ulang tahun Pak. Oh. Anak saya ulang tahun, saya bikin roti, tetangganya tak suruh ikut gabung mencoba ternyata enak. Terus nah akhirnya tetangganya anaknya ulang tahun pesan. Nah akhirnya dari situ saya punya ide gimana kalau saya punya bikin roti dijual. Nah pertama dijual yaitu dititipkan di warung terdekat. Akhirnya lama-lama ke warung jauh juga kami titipkan gitu. Jadi awal mulanya anaknya ulang tahun. Iya. Supaya lebih menghemat mungkin bikin sendiri. Bisa ya. Iya betul. Bisa. Terus ternyata tetangga sekitar itu pada suka. Tertarik. Yang mencoba itu istilahnya pas di lidah. Iya. Cocok rasanya. Sehingga ada pesanan dari tetangganya yang mau ulang tahun dari tangga saat ini sudah bisa menilai di beberapa kabupaten terdekat ya Bu. Masih di daerah sini aja sih. Kalau keripiknya lah sudah sampai jauh. Gitu. Tapi buat roti setelah itu membuat keripik pare. Iya. Dapat ide keripik pare dari mana sih Bu? Dari itu ya
Pertama saya ngeliat di sini banyak petani nanam pare, banyaknya melimpah bahan baku yang melimpah. Terus saya tahunya pare itu hanya dibuat sayur. Terus saya inovasi kita buat keripik. Ternyata konsumen itu banyak yang menyukai keripiknya karena mungkin cenderung asin, gurih. Jadi buat cemilan sehari-hari gitu, Mas. Iya, iya. Apakah ada tesnya juga? Kalau tadi kan ketika membuat kue ulang tahun, tetangganya mencoba nih. Nah ini apakah ada yang dikasih tes juga untuk mencoba gitu? Iya pastinya seperti itu. Kami setiap kali ada yang teman atau lagi pertemuan kelompok, kami bawa buat tester. Nah lama kelamaan kok ini enak. Kalau saya pesan gimana? Akhirnya saya buat dan akhirnya ya itu banyak yang suka sekarang. Metodenya masih sama, dititipkan ke warung-warung? Iya. Kalau pare ini bisa di grup-grup itu malah lebih cepat gitu. Ibu-ibu kan sukanya ngemil ya, Mas. Jadinya saya posting di grup, di status story gitu. Setelah diposting pasti kok itu apa pare, kok apa nggak pahit enggak. Terus nyoba dong karena penasaran akhirnya nyoba beli. Nah, ternyata malah banyak konsumen yang suka. Iya, saya dulu awalnya juga penasaran dengan keripik pare ya. Iya. Jadi waktu itu dibawain teman saya dari Banjarnegara. Kasih suruh nyoba. Ini awalnya saya juga malas untuk mencoba ya karena dengan image yang pahit itu, tapi setelah saya cicipi ketagihan. Iya. Jadi itu cerita singkat saya ketika mencoba keripik pare. Iya. Mungkin selain itu ada apa lagi, Bu? Selain keripik pare, kami juga buat berbagai macam produk yang semua dari hasil pertanian. Hasil pertanian. Iya, jadi ada bahan itu dari terong, ya, yang keripiknya itu jadi bermacam-macam dari keripik sayuran, ada pare, terong, bayam, kangkung, pegagan itu tanaman liar yang di sawah, tanaman herbal. Yang orang bilang itu cuma buat bikin keluban ya itu, saya juga tak buat keripik kayak gitu. Iya. Kreatif sekali teman-teman, jadi memanfaatkan potensi yang ada di sekitar. Betul. Ada terong, pare, segala macam. Iya. Bahkan yang tadi hanya dibuat keluban, Iya. kita bisa konsumsi dalam bentuk cemilan. Cemilan. Biasa. Iya. Terus Bu, ini dari sekian banyak peluang usaha kok memilih usaha ini itu? Ya itu memanfaatkan bahan baku lokal yang ada di sekitar. Jadi daripada mereka jual mungkin dibuat sayur bosen, kalau sudah dibikin cemilan kan otomatisnya akan menambah selera orang buat cemilan gitu makan. Iya, iya. Kalau sayur kan iya buat makan. Buat makan sehari-hari itu. Kalau di tempat lain juga banyak ya, Bu. Iya. Bukan hanya di Banjarnegara saja, mungkin di tempat lain juga sudah banyak. Iya, betul. Itu dan rasanya juga hampir sama. Iya, tapi kalau sudah jadi cemilan kan bisa buat oleh-oleh, buat cemilan sambil nonton TV, sambil buat acara-acara gitu, buat hidangan di meja, di toples orang hajatan, gitu dan lain sebagainya. Jadi ini kreatif ya teman-teman, dari hal yang sederhana kita lakukan dengan baik sehingga memberikan efek yang luar biasa. Ketika kita menjual sayur paling hanya di lingkungan sekitar saja, tapi ketika kita menjual dalam bentuk makan seperti ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Sampai Merauke. Betul. Bisa gitu. Iya betul. Tadi dimulai tahun 2010 ya. Iya. 2010 ini sudah 13 tahun 13 tahun. 14 tahun. Iya betul. Sekali. Apa sih yang bisa bikin bertahan sampai sekarang itu? Ya kami sendiri senang inovasi-inovasi. Jadi yang tadinya belum dibikin produk akhirnya dibuat produk. Nah itu kan sama aja menambah sesuatu yang hal yang nggak ada gitu diadain, kayak bikin keripik bayam yang tadinya hanya buat sayur dibikin keripik kan itu diadain gitu loh. Jadi dibikin produk gitu. Ini kan banyak banget Ibu penghargaan. Ini awal mulanya mendapatkan penghargaan itu seperti apa? Pasti kan ada ya yang pertama kali dapat itu penghargaan apa? Iya betul. Bisa seperti itu bagaimana mungkin bisa disampaikan? Iya. Nah itu dari saya pertama produksi 2010 itu kan saya inovasi terus lah. Pada tahun 2015 itu dibina dari Dinas DPP KBP 3A, Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nah dari dinas tersebut itu kami disuruh buat kelompok. Akhirnya kami bikin kelompok. Kelompok itu namanya UPPKS Putra Roti. Yang artinya usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera. UPPKS usaha peningkatan pendapatan
usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera. Oke. Itu nah sekarang udah diganti jadi UPPKA, UPPKA. usaha peningkatan pendapatan keluarga aseptor. Iya. Nah dari dinas tersebut kami itu dilombakan tingkat kabupaten, Mas. Tingkat kabupaten. Ya. Di Kabupaten Banjarnegara kami dapat juara 1. Juara 1. Mantap, ya. Nah akhirnya dari kabupaten itu dilombakan tingkat provinsi. Akhirnya dapat juara 3 di provinsi. Juara 3 di provinsi. Iya. Jadi di Banjarnegara dapat Juara 1, ya. Di provinsi Dapat juara 3, iya. Sudah besar, luar biasa. Jadi Iya. yang sebelumnya hanya di level kecamatan sekabupaten, Iya. bisa masuk level Provinsi. artinya mewakili Kabupaten Banjarnegara untuk bisa berkompetisi di level provinsi. Iya. Gitu. Betul. Mungkin dari situ mulai banyak yang mengenal ya Bu. Iya. Bisa Dapat diceritakan mungkin setelah dari provinsi dapat penghargaan apa, bagaimana gitu. Kami ikut lomba karena di desa kan biasanya kalau 17 Agustus kan itu ada lomba bikin produk yang non beras non terigu. Lah kami ikut kan mewakili desa, dapat juara 1 di Kecamatan Purwonegoro itu. Jadi, Pas lomba. setelah itu 17 Agustusan ada Iya. lomba. Nah, Iya. kebetulan ngikutin juga dari level tingkat desa, desa memperoleh juara pertama 1 kecamatan satu kecamatan. ketika memperingati kemerdekaan. Jadi inspiratif ya teman-teman, mulai dari level desa sampai dengan level kabupaten maupun provinsi Betul. selalu aktif dan mendapatkan prestasi. Nah, Tentunya banyak sekali alhamdulillah. perjuangan dan juga apa yang diperoleh dari usaha demikian rupa. Saat ini produksinya kapasitasnya berapa Bu? Kalau sale itu sebulan bisa sampai 3 kintal. 3 kintal, 300 kilo ya, Iya. sale. Terus Untuk yang lain-lain kan kami kan karena produknya banyak ya Mas. Jadi di rolling. Padahal hari ini bikin keripik bayam, besok bikin keripik kangkung, besok bikin keripik panikuang, besoknya lagi bikin kerupuk kulit pisang. Pare jadi rolling terus. Gitu. Ganti-ganti di jadwal mana yang produk sudah menipis baru dibuat. Untuk egg roll pun itu kami sudah nggak pakai terigu Mas. Jadi kami sudah memanfaatkan bahan baku lokal yang ada di sekitar kayak talas dibikin tepung, tepungnya dibuat egg roll, bolu kering. Nah terus kayak pisang juga dibikin tepung, ubi ungu dibikin tepung, ubi jalar dibikin tepung, mokaf singkong itu tepung singkong kan mokaf itu juga dari singkongnya dibikin tepung, terus tepungnya dibikin egg roll gitu. Jadi semua bahan bakunya itu benar-benar dari kita sendiri, bukan impor. Iya, dari lingkungan sekitar. Iya, lingkungan sekitar. Bu, ini kan banyak sekali nih penghargaan. Ada nggak sih yang dapat apa yang pernah kunjungan ke sini ataupun mungkin studi banding ataupun mungkin apa ya yang menimba ilmu ke sini gitu? Oh iya. Iya kebetulan di sini udah banyak sekali Mas yang studi banding ke sini, malah sudah sampai orang dari luar kabupaten. Itu dari Demak, dari Grobogan, iya Pekalongan, terus Sumbang, Banyumas itu. Iya, itu udah kadang juga KWT sering studi banding ke sini tuh. Iya. Tadi sebelum kita rekaman ada juga yang dari dinas. Oh iya, itu Dinas tadi dari Pertanian Kabupaten Pemalang. Iya. Mungkin dinas-dinas lain yang pernah ke sini tuh mungkin. Oh, dinas lain itu kemarin ada kunjungan dari Sumatera Selatan ya, dari Palembang. Itu dari Dinas Ketahanan Pangan Palembang itu membawa UKM-nya 20 orang kunjungan ke sini. Terus setelah dari Sumatera Selatan Palembang itu baru kemarin ini tanggal 9 itu dari Lampung Timur, malah Pak Wakil Bupatinya yang ke sini. Ya? Iya, Pak Wakil Bupatinya itu ke sini. Ini di bawahnya. Oh ini. Pak Wakil Bupati juga dari itu Dinas Disperindak Banjarnegara dan Disperindak Lampung Timur. Itu baru kemarin tanggal 9 ini. Wah, luar biasa sekali teman-teman ya. Jadi bukan hanya mahasiswa atau siswa yang ke sini, bahkan dari dinas-dinas pun kunjungan ke sini untuk istilahnya menggali potensi yang ada di sini. Mungkin bisa ditularkan kepada kabupaten ataupun kota yang lain. Bukan hanya dari Jawa Tengah saja, tapi disampaikan dari Sumsel, Sumatera Selatan, dari Palembang, dari Lampung,
juga ke sini. Bahkan sampai wakil bupatinya juga hadir ke sini. Luar biasa sekali. Iya, terima kasih. Tadi saya penasaran dan saya kaget. Iya. Ada keripik kulit pisang. Iya, kerupuk. Kerupuk kulit pisang. Iya. Itu awal mulanya bagaimana, Bu? Ya, kami kan produksi sale pisang ya, Mas. Ya. Lah selama ini itu kan kulitnya dibuang. Buang paling buat itu ya. Pakan ternak, ya buat sampah. Tapi setelah kami tahu kulit pisang itu banyak mengandung serat ya, Mas. Akhirnya kami dari dinas itu kan waktu itu di 10 pengrajin sale pisang dikumpulkan di sini, belajar di sini. Akhirnya diajarin bikin kerupuk kulit pisang, Mas. Akhirnya kami buat yang tadinya hanya limbah dibuat kerupuk itu dari kulit pisangnya dengan perpaduan tepung mokaf. Oh. Iya. Kreatif banget teman-teman. Ya, inovasi. Inovatif, sebenarnya bagus sekali ya. Iya, Biasanya inovasi. mungkin kulit pisang hanya di limbah ya, sampah dan sebagainya bisa dimanfaatkan menjadi kerupuk. Ada temannya Mas tadi, Mas? Ada. Itu. Nah, ya. Ini benar-benar setiap kali saya pameran di mana-mana, ini paling laris, Mas. Ini paling laris teman-teman. Jadi kerupuk kulit pisang. kerupuk kulit pisang tidak terlihat seperti kulit pisang ya, baik warnanya dan seratnya, bentuk dan sebagainya, tapi Ya, itu salenya, Mas, nggak apa-apa, Mas, kerupuk Basi. biasa. Ini tadi Nah, ini yang salenya, pisangnya dibuat sale, lah limbahnya itu kulitnya dibikin kerupuk. Jadi dua-duanya ini bermanfaat. Nggak ada yang terbuang, ya betul. Mungkin nanti ke depan ada inovasi lagi yang dari pohonnya. Oh iya, mungkin siap. seperti itu. Iya. Nah, jadi dari hal sepele tadi ketika mungkin Dino membuang sampahnya sale itu banyak sekali, tapi bisa dimanfaatkan, dibuat produk ini makanan. 130 gram. 5 gram. Ini dijual 12.000. 12.000 teman-teman. Ini 12.000 tapi kelihatannya enak, tapi ada juga yang ketika kami datang ke sini ada yang membeli banyak sekali untuk oleh-oleh teman-teman. Jadi jangan ragu untuk mencoba keripik ini karena ini bisa memajukan UMKM yang ada di Indonesia lokal. Karena limbah. Kalau ini dari ini yang salenya, pisangnya. Ini teman-teman kemasannya sudah bagus, sudah modern ya. Ini juga aman, jadi teman-teman bisa beli untuk oleh-oleh. Belinya kemana? Nanti di belakangnya ya, nanti disampaikan di selanjutnya. Terus ini Bu, tadi kan awal-awal membuat ini, saat ini berapa banyak yang membantu Bu? Yang bantu itu ada 4 orang, diproduksi 2 orang menggoreng, di packing juga 2. Packing 2, produksi 2. Iya. Mas, itu ada apa lagi Mas? Itu berbagai macam egg roll yang dari tepung lokal, boleh. Ini egg roll dari sorghum. Sorghum itu tanaman tepung tanaman yang kayak jagung jeli itu loh. Yang orang taunya itu buat makan burung. Tapi setelah dibikin tepung, akhirnya dibuat olahan namanya egg roll sorghum, itu rasanya sudah banyak yang suka. Iya. Pas kemarin pameran di Jogja Argo Park itu pameran pembeningan nasional, biar pemberian nasional. Ini saya bawa banyak habis. Iya. Berapa banyak Bu? Ya lumayan banyak sampai pas hari ketiganya itu sampai pas Menteri Pertanian datang ke acara ekspor tersebut itu kami sudah di stand sudah kosong. Standnya kosong. Karena udah laris banyak yang beli gitu. Ini Terus ya. Ini teman-teman kalau mau coba ya. Terus ini yang morgum. Morgum itu perpaduan 2 tepung jadi 1 rasa, yaitu tepung mokaf dan tepung sorghum. Itu ada jadi 2 tepung jadi 1 rasa, morgum, mokaf dan sorghum. Ya, egg roll morgum. Terus selanjutnya ini ada egg roll talas. Ini juga talasnya dibikin tepung, lah tepungnya dibuat egg roll. Ya. Terus ini yang irut, egg roll irut. Ini dari pati irut, itu bagus untuk lambung, buat pencernaan itu bagus karena pati irut ya. Terus yang selanjutnya ini egg roll mokaf. Nah ini yang dari singkong. Ya, tepung mokaf itu dari singkong yang dimodifikasi jadi tepung, namanya mokaf. Iya. Baik Bu, tanya lagi ya. Iya. Kan sudah lamanya 13 tahun, 14 tahun ya. 13 sampai 14 tahun ya. Pastinya ada naik turun.
Nah itu mungkin bisa disampaikan ke teman-teman ketika turunnya seperti apa dan ketika naik ini seperti apa. Kalau naik kan saya doakan untuk terus berkembang terus Amin. makin dan menjadi lebih baik lagi. Tentunya mungkin ada yang disayangkan pada teman-teman, pastinya ada lika-liku ketika turun seperti apa. Iya. Ya itu kemarin memang 3 bulan ini kemarin habis turun mas, karena katanya kalau bulan Sura apa gitu Ya, itu memang penjualan lagi berkurang karena apa krisis ekonomi atau gimana gitu nggak tahu ya. Memang kemarin 3 bulan kemarin itu benar-benar lagi semua, nggak cuma saya mas, Ya. jadi semua UMKM semua pedagang itu pada ngeluh karena penjualan itu berkurang, Ya, permintaan pasar. permintaan pasar berkurang. Tapi alhamdulillah setelah bulan Desember ini menjelang tahun baru ini alhamdulillah permintaan mulai banyak ya, mungkin karena sudah lewat Krismonnya apa ya mas. Ya jadi teman-teman memang saya juga merasakan sendiri Iya. di beberapa marketplace maupun di toko saya yang di rumah itu juga mengalami penurunan ya. Iya. Mungkin sejak bulan September kalau di tempat saya. Iya betul, September, Oktober, November, betul. Biasanya Iya. tahun sebelumnya itu rame. Iya, sebelum tahun itu rame. Tapi tahun ini, tahun 2023 ini mengalami penurunan. Yang mudah-mudahan nanti setelah ini mengalami kenaikan Amin. kembali. Iya, amin. Ini Bu, ini kan banyak sekali ya yang diproduksi. Mungkin kedepannya mau produksi apa lagi Bu? Belum terpikir ya. Karena ini produk saya tuh kalau dihitung sudah sekitar 25 item. 25 SKU ya item. Iya, item, iya. Jadi kami kadang kan selalu berinovasi dan berinovasi. Inovasi yang terakhir ini yang morgum. Nah, ini yang sorghum, yang morgum. Nah, ini yang terbaru. Yang terbaru itu morgum. Inovasi terbaru. Jadi terus berinovasi dari awalnya hanya satu produk, saja, saat ini sudah 25 item. Produk. Terus ini penjualannya kemana saja Bu? Nah, ini yang di daerah Banjarnegara, area Banjarnegara masih kami sendiri. Ya. Tapi untuk Barling Mas Cakep yang pokoknya selain Banjarnegara itu ada sales mas. Oh sudah ada salesnya ya. Ya salesnya yang masarin itu malah dari Purwokerto salesnya. Jadi dia masarin di daerah Banyumas, Cilacap, Purwokerto, Purbalingga. Terus kecuali Banjarnegara masih sendiri. Dipegang oleh sales ya. Sales saya sendiri Banjarnegara. Tapi selain Banjar, sales yang megang. Ada satu sales yang sampai keluar kota, keluar provinsi. Provinsi. Ada ya, yang di Semarang, di Magelang, Wonosobo, Solo, Kuningan, baru Cirebon. Itu ada satu sales. Iya, alhamdulillah bekerja dengan sales itu udah sekitar 5 tahun. 5 tahun. Iya. Dulu ketika COVID bagaimana Bu? COVID terdampak sekali. Terdampak sekali ya. Iya. Mungkin bisa diceritakan Bu. Boleh. Iya, pas COVID itu kami udah menyiapkan barang 1 mobil untuk keluar kota yang tujuannya ke Kuningan itu baru Cirebon. Begitu nyampe di sana disebar di toko-toko, baru belum ada seminggu lah, 2 hari apa 3 hari langsung lockdown. Toko tutup semua ya mas. Nah begitu kita mau kedua kalinya ke sana ngambil maksudnya tukar barang, Ya. barang masih utuh mas di toko. Utuh Jadi sama sekali, iya nggak ada yang terjual. Ya Gitu. karena memang waktu itu sedang lockdown, semua dihimbau untuk tidak keluar rumah. Iya, otomatis betul. toko-toko juga Tutup. Bahkan kalaupun buka pun perlu proteksi yang lebih ya. Betul. Ya. Jadi memang memberikan dampak yang luar biasa bagi pelaku usaha. Iya. Jadi Ibu juga mengatakan dampaknya juga gitu ya Bu ya. Iya. Terus kalau online ada dipasarkan juga Bu? Kalau online ada di Shopee, Tokopedia. Tokopedia. Iya di marketplace-nya Facebook juga ada, iya. Terusan IG, Instagram, terus di TikTok seller ya. Iya, TikTok Reel, iya, terus di YouTube-nya juga ada. YouTube-nya juga ada. Mungkin YouTube-nya Putra Roti Banjarnegara. Putra Roti Banjarnegara teman-teman, Ya. jangan lupa Subscribe. like, dan juga share Komen. ya. Manfaat ini bisa dirasakan ya hal yang lebih ramai lagi. Kalau untuk Shopee, pokoknya Shopee-nya Putra Roti juga. Putra Roti. Shopee-nya Putra Roti, terus IG-nya Putra Roti Banjarnegara. Poetra ya. Tulisnya Poetra Roti Banjarnegara. Iya. Baik, nanti ditulis di layar ya teman-teman ya, nama marketplace-nya. Iya.
Shopee sama Tokopedia Putra Roti. Iya. Untuk TikTok. TikToknya Putra Roti Rel. Putra Roti Rel. Iya. Terus tadi di YouTube tadi sudah. Iya. Facebook. Facebooknya Sriwatini Putra Roti. Sriwatini Putra Roti. Baik, nanti mungkin pacoran ya Bu ya, Iya. supaya bisa dicantumkan dari itu. Untuk di online, pengiriman paling jauh kemana Bu? Batam. Batam. Pernah juga ke Kalimantan, Sulawesi. Itu spedisinya reguler ya Bu? Pakai Dakota. Dakota Iya. Cargo. Kargo. Iya, Iya. Dakota Cargo. Kargo. Jadi malah durasinya lebih lama ya. Iya. Karena perjalanan darat teman-teman. Iya, iya. Itu mungkin perjalanan lama saja bisa aman sampai sana, tidak ada komplain. Apalagi yang perjalanan reguler teman-teman. Jadi teman-teman yang ada di luar Pulau Jawa jangan takut yang kebagian, silahkan diorder di tokonya Putra Roti Bandung Negara tadi. Nanti saya cantumkan di terus Bu, ini kan sudah banyak sekali ini penghargaan. Penghargaan yang paling berkesan ya dari mana Bu? Yang berkesan ya pas ngikutin lomba dapet juara. Kalau dapat hadiah ya Bu? Iya, dapat hadiah. Dapat hadiah. Terus berkesan lagi, kami kan sering diundang jadi narasumber. Narasumber. Jadi otomatisnya kan kita banyak bertemu dengan orang-orang baru, ibarat peserta gitu ya. Betul. Kami akan berkesannya itu jadi saudara gitu. Ya, ini tadi mau saya tanyakan terkait narasumber di Berbagai berbagai instansi. instansi. Mungkin bisa disampaikan juga Bu, mungkin dari apakah hanya swasta, apakah hanya pemerintah atau swasta pemerintah, mungkin bisa disampaikan juga contohnya. Ya, semuanya sih jalan. Semua Dari pemerintah juga, Indako, pertanian itu kami sering diundang jadi narasumber untuk berbagi dengan KWT, terus Ya. UMKM-nya. Terus dari instansi kayak Unsud ya, universitas itu kan kayak ya itu kami diundang untuk ngisi di Unsudnya, malah di universitasnya Memberikan pelajaran kepada tentang mahasiswanya. tentang kewirausahaan. Mantap sekali. Jadi inspirasi sekali ya. Tadi dapat penghargaan, lalu menjadi narasumber di berbagai pihak, baik swasta maupun pemerintahan. Diberikan juga jam untuk mengajar mahasiswa ataupun mahasiswi di Unsur Purwokerto. Iya. Kalau boleh tahu nih Bu, pendidikan terakhir apa ya Bu? Lah itu kalau kalau pas lagi diundang jadi narasumber ya Mas, dikira saya itu dosen. Dosen. Karena sudah banyak sekali yang instansi itu mengundang saya untuk jadi narasumber. Kayak seperti di BLK itu udah sering kita diundang di BLK, terus di SMK Kalibagor juga sudah MOU, terus di SMK Wanayasa juga sudah MOU, di Universitas Politeknik Banjarnegara juga sudah MOU, di UNSU juga sudah MOU, terus kemarin terakhir tuh di Semarang, UNES. Kami sudah UNES. Kami sudah MOU dengan UNES Semarang. Nah, nanti untuk kedepannya dari mahasiswanya UNES ke Semarang itu mau magang di sini juga. Di sini juga sering buat prakerin sih Mas, dari berbagai SMK sama universitas. Ya, kami juga sering di desa-desa untuk ngisi gitu. Nah, itu kelebihannya, kekurangannya ya kita pokoknya ya itu senangnya kita bertemu dengan orang-orang yang baru gitu. Jadi bisa buat persaudaraan gitu. Nah, memberikan Manfaat buat orang lain gitu. Mantap. Teman-teman luar biasa sekali ya, sangat inspiratif. Tadi disampaikan ada jam di Unsur, lalu di beberapa SMK juga, universitas, lalu di Universitas Negeri Semarang, UNES. Jadi luar biasa sekali, inspiratif. Mungkin nih kalau dikatakan sekolahnya mungkin tidak sampai level dosen ya, tapi bisa memberikan pengalamannya kepada teman-teman mahasiswa itu sangat-sangat luar biasa sekali. Jadi jarang sekali kita temui ya. Kalau mungkin yang terkenal kan Bu Susi Pujiastuti ya, mantan Menteri Perikanan ya. Ini ada juga Ibu dari UMKM sering memberikan ataupun memberikan sharing kepada teman-teman mahasiswa maupun siswa yang ada di Jawa Tengah ya. Lalu mungkin Bu tips nih kepada teman-teman yang mau memulai usaha gitu. Oh iya, buat teman-teman yang mau memulai usaha itu jangan patah semangat. Jika memang punya produk itu harus, ya memang sekarang kan pemasaran nggak sulit ya Mas. Ya. Sekarang ada zamannya
online, jangannya digital gitu, nggak harus kita berjualan membawa barang, kita cukup posting aja kita bisa berjualan ya Mas ya. Jadi kalau punya produk itu nggak kesulitan lah sekarang untuk menjual produk tersebut kayak gitu. Ya semangat, ya intinya harus punya niat dan kemauan ya Mas. Soalnya kalau dia punya modal banyak, tapi kalau nggak punya niat dan kemauan, dia nggak bakalan jadi seorang wirausaha Mas. Tapi kalau modalnya nggak ada, yang penting punya niat dan kemauan, insya Allah akan menjadi seorang wirausaha Mas. Iya, mantap Berjalan gitu. sekali. Ya, pengen sampaikan oleh Ibu, tapi kita harus maju terus, pantang mundur ya Bu ya. Betul. Karena namanya usaha pasti ada naik turunnya. Tadi Betul. disampaikan sudah kirim beberapa armada ke Jawa Barat, Iya. malah COVID itu juga hancurnya berkeping-keping ya. Betul sekali. Jadi teman-teman yang mau memulai usaha, selain hanya ada modal, bisa ditambahkan semangat dan juga motivasinya. Kalau untuk saat ini mungkin tanpa modal pun bisa ya Bu ya, bisa memasarkan produk Iya, dari temennya. cuma gitu. ambil foto kan, foto produk, cuma diupload, otomatis ada pembeli kan, dia akan dapat pemasukan. Iya, Cuman betul. menjual aja gitu. Betul, Jadi ya. kayak dropship kayak Dropship gitu, Kalau ya. dulu bahasanya makelar teman-teman Nah, ya. betul. Minta foto atau foto sendiri, kita pasarkan, kita ambil untung sendiri, Betul. nanti kita bisa mendapatkan penghasilan. Ini mungkin beda jauh ya ketika sebelum Ibu memulai usaha ya, jadi belum masuk zaman digital, waktu Iya. itu masih konvensional, masih di pasar gitu dan sebagainya. Mau memulai usaha susah teman-teman. Iya, harus lobby ke Harus toko-toko. lobby ke toko-toko. Kadang ditolak sama Ditolak toko. sekali gitu ya, Bu, ya. Mungkin pernah ada pengalaman Bu. Oh, pengalaman banyak sekali. Ya. Iya, waktu itu hujan-hujan, saya dari rumah bawa barang, naik motor kehujanan, mau titipkan produk di toko aja, susahnya luar biasa, Susah. Mas. Jadi pas kebetulan kalau pas dapat orang baik ya, kami titip produk, Bu. Oh, kalau yang dapat orang baik itu monggo silahkan. Tapi kalau yang dapat orangnya kurang suka gitu ya, oh di sini sudah ada. Akhirnya kami ya gimana ya, Mbak, perasaannya ya ditolak sama toko gitu, rasanya ya kecewa, gimana sedih kayak gitulah. Banyak nggak Bu yang nolak? Alhamdulillah sih enggak, karena produk kami kan banyak kan inovasi. Oh, belum Jadinya ada di toko itu. ya di toko itu kan masih jarang yang produksi gitu. Iya. Jadi kebanyakan sih diterima. Alhamdulillah Iya. ya. Jadi sampaikan tadi hujan-hujan bawa barang mau nitip untuk jual, ternyata ditolak sama pemilik tokonya. Iya. Jadi teman-teman kalau mengalami hal itu jangan patah semangat. Iya, Kalau itu ibu patah semangat, nggak sampai sekarang sini. Betul. Luar biasa. Terus apa jadi sukses menurut ibu? Divisi suksesnya ya berjuang untuk keluarga, biar dapat mendapatkan penghasilan, Dapatkan penghasilan. nggak cenderung tergantung ke suami. Mantap ini, teman-teman. Jadi ini menginspirasi juga buat Iya. ibu-ibu, kakak-kakak, teman-teman yang apa ya, yang menentukan ya. Jadi saat ini memang gender itu berpengaruh ya. Ini buktinya ibu bisa sukses, bisa membawa nama baik desa sampai membawa nama level provinsi, bisa menjadi sedemikian rupa tentunya dengan perjuangan. Jadi teman-teman jangan patah semangat ya. Selanjutnya tadi dari awal sampai akhir kita bicara tentang usaha. Mungkin sebelum ini ibu punya usaha apa ataupun mungkin karyawan atau bagaimana Bu? Iya, saya jadi cerita dari nol ya, Mas. Berbagai usaha sudah saya jalani, Mas. Pertama saya dulu ikut suami di Jakarta waktu baru punya anak satu. Nah, pas punya anak dua itu saya di rumah. Nah, saya tuh dulu kan yang punya kulkas kan jarang ya, Mas. Iya, jarang banget. Akhirnya saya kan waktu itu punya kulkas, saya bikin es lilin, Mas. Es lilin. Es lilin itu yang kecil-kecil. Kecil ya, Mas? Iya. Saya titip di warung-warung, Mas, waktu itu. Nah, setelah berjalannya waktu, kalau cuma jualan es tuh kalau mendung kok nggak laku gitu. Akhirnya saya kepengen jualan apa ya? Saya nyoba jualan baju, Mas. Akhirnya berjalan juga saya jualan baju keliling. Keliling ke Keliling ya, Bu, ya? iya, ke desa-desa itu. Nah, setelah jualan baju keliling ya berjalan juga itu jualan baju keliling. Akhirnya kok kalau jualan baju keliling
jarang yang beli yang cash gitu ya. Banyak kok diutang. Akhirnya banyak yang utang kan. Akhirnya kok kalau kayak gini ya repot ya gitu ya. Iya, harus modalnya harus banyak. Nah, ini di samping jualan es, udah terus baju, terus akhirnya nyoba jualan. Ya itu karena pas bikin roti ulang tahun anak. Lah itu akhirnya masih jalan semua loh Mas, waktu esnya masih jalan, bajunya juga jalan, terus jualan roti juga. Jadi tiga-tiganya itu jalan Mas. Nah, akhirnya berjalannya waktu juga, lama-lama kok pas habis bikin keripik sayur, kok malah rame, banyak yang suka keripiknya. Akhirnya lama-kelamaan itu masih masih jalan, yang jalan itu antara baju dan roti. Iya. Nah, esnya udah mulai ditinggalkan kan Mas. Akhirnya baju dan roti. Nah, lama-lama udah bikin keripik, bajunya lama-lama ditinggal pelan-pelan Mas. Akhirnya yang berjalan akhirnya roti dan keripik. Iya. Inspiratif sekali ya teman-teman. Iya, betul. Tadi mulai dari jualan es, ketik-ketikan ke Warung-warung. warung-warung. Ketika musim hujan jarang laku, meskipun Iya. esnya mencair ya Bu. Iya, cair. Karena dingin. Meskipun Iya. itu ketika hujan susah untuk laku, Iya. ada ide lagi untuk usaha jualan baju. Baju keliling. Jualan bajunya tidak di toko ataupun di pasar, tapi Keliling ke ini desa-desa. out of the box ya, jarang Iya. sekali ada seperti ini. Iya. Ternyata banyak yang utang, Iya. banyak yang utang, jadi Modalnya. terganggu ya, Iya, banyak yang betul. utang, sehingga cari ide lagi. Iya. Mungkin sampai nggak bisa tidur ya, usaha apa lagi, Iya. jualan apa lagi. Heeh. Nah terus ketemulah itu tadi, usaha keripik sayur. Alhamdulillah sampai sekarang terus berkembang pesat, mulai dari satu varian saat ini menjadi 25 varian. item. Bu, kok luar biasa sekali sih, masa kecil ibu itu seperti apa sih, kalian boleh tahu? Dan saat ini banyak sekali nih generasi muda yang kurang produktif ya, rebahan, main HP, main HP. Mungkin masa kecilnya ibu itu seperti apa? Sebenarnya sih saya masa kecilnya pintar masak ya enggak ya Mas, Iya. enggak pintar masak. Tapi ibu saya itu dulu pedagang jualan keliling juga, itu makanan yang siap saji, kayak ondol, Iya. tahu brontak, mendoan, itu keliling di desa. Mungkin kalau orang bilang itu kayak keturunan orang jualan gitu, tapi kan beda apa produknya. Kalau ibu jualan goreng-gorengan, saya goreng-gorengan tapi yang packing gitu. Iya, Kalau yang modern ibu ya. siap saji kayak gitu. Seperti itu Mas. Jadi teman-teman, dulu waktu masa kecil saya itu banyak sekali usaha ataupun jualan keliling tanpa naik sepeda, tanpa naik motor, hanya digendong di belakang. Itu dikelilingkan di kampung-kampung. Nah mungkin sama juga seperti ibu tadi ya, jualan masakan, jadi keliling-keliling kampung. Mungkin itu yang bakat ya, ataupun menjadi inspirasi ketika ibu mulai berkeluarga yang dewasa ya. Jadi wah, dulu ibu keliling jalan kaki mungkin bisa memasarkan produk-produknya, jadi kita nggak gengsi nih jualan keliling-keliling gitu dulu nggak gengsi. Iya, nggak gengsi. Jadi memang banyak orang-orang itu yang enggan menjadi usahawan atau wirausahawan itu karena gengsi, tapi ibu ini sudah membuktikan Dari nol. dari benar. nol, keliling-keliling, apapun itu dijual, yang penting halal dan bisa mendapatkan penghasilan. Ini sangat menginspirasi lagi teman-teman. Jadi teman-teman, kita banyak belajar pada hari ini dari Ibu Sri. Ya, dari tadi diceritakan sangat-sangat luar biasa sekali. Mungkin terakhir itu disampaikan kepada para pemirsa apa yang tips dan juga tips untuk mencapai sampai saat ini. Buat pemirsa yang sudah mendengarkan cerita saya, semangat jika ingin punya usaha, itu jangan pantang menyerah. Otomatisnya ya harus benar-benar jangan putus asa lah. Ya, jangan putus asa. Ya, salam sukses buat semuanya. Semoga bisa Menginspirasi. bisa mengikuti jejak saya gitu loh Mas. Ya, siap. Jadi teman-teman, dari ibu atau dari ibu, teman-teman akan bisa sukses
sama ataupun melebihi dari Ibu Amin. dengan catatan melewati proses yang harus dilaluinya. Betul. Baik, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan dengan kami. Sekian, salam UMKM Hebat. Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama.